Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadian Ehdi Fazudin, NIM D94219052. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan persoalan program linear si maksimum dan minimum menggunakan software yang bernama Limo. Jadi langsung saja ini saya tunjukkan untuk permasalahannya. Dan ini kita ada permasalahan fungsi maksimum di sini. Ya, ini dia. Jadi PD Jaya memproduksi 4 jenis sepatu, yaitu sneakers, ballet, flat, pumps, dan kitten heels yang diproses selama berturut-turut pada 2 mesin. Selamanya berproses keempat jenis sepatu itu terdapat pada tabel berikut. Untuk sneakers mesin 1 2 jam, dan untuk mesin 2 itu ada 3 jam. Untuk ballet flat ini mesin satunya memakan waktu 3 jam, dan untuk mesin 2 memakan waktu 2 jam. Untuk pumps ini memakan waktu 4 jam, dan untuk mesin 2-nya itu 1 jam, dan kitten heels memakan mesin satunya 2 jam, dan untuk mesin 2-nya memakan waktu 2 jam. Untuk biaya total produksi untuk setiap jenis sepatu didasarkan secara langsung pada lamanya jam proses pada setiap mesin. Asumsikan biaya operasional pada jam mesin 1 dan mesin 2 secara berurutan adalah 130 dan 110. Selain itu, mesin-mesin tersebut tidak dapat digunakan secara terus-menerus. Pada mesin 1 itu lama operasinya itu adalah 500 jam, dan untuk mesin 2 paling lama beroperasinya itu adalah 380 jam. Nah, harga jual per unitnya secara berturut-turut yaitu ada sneakers yaitu sebesar 850.000, dan untuk ballet flat yaitu 900.000, dan untuk pumps yaitu 700.000, dan kitten heels ada 580.000. Nah, pertanyaannya, berapa banyak masing-masing jenis sepatu harus diproduksi sehingga memperoleh keuntungan maksimum? Nah, yang pertama untuk penyelesaiannya, kita misalkan dulu untuk banyaknya sepatu sneakers yang harus diproduksi kita misalkan sebagai A, dan B yaitu banyaknya sepatu ballet flat yang harus diproduksi, dan C adalah banyaknya sepatu pumps yang harus diproduksi, dan D banyaknya sepatu kitten heels yang harus diproduksi. Nah, diketahui untuk biaya operasional mesin 1 yaitu 130.000 per jam, dan mesin 2 yaitu 110.000 per jam. Nah, untuk biaya operasional pembuatan sepatu kita tinggal kalikan ya yang tabel ini ke biaya operasional. Nah, untuk sneakersnya itu didapatkan sekitar 590.000 rupiah, ya, dan untuk ballet flat memakan biaya 610.000 rupiah, dan untuk pumps yaitu memakan 630.000 rupiah, dan untuk kitten heels yaitu memakan biaya 480.000 rupiah. Dan untuk keuntungannya kita kan sudah ketahui tadi untuk harga jualnya ya. Nah, itu kita tinggal kurangkan dengan biaya operasional sehingga diperoleh untuk sneakers yaitu keuntungannya itu 260.000 rupiah, ballet flat yaitu keuntungannya 290.000 rupiah, pumps yaitu 70.000 rupiah, dan kitten heels sebesar 100.000 rupiah. Jadi kita temukan untuk fungsi tujuannya yaitu kita catatkan Zmax yaitu 260.000 rupiah A ditambah 290.000 rupiah B ditambah 70.000 C dan ditambah 100.000 D. Nah, ini kita bisa kecilkan sehingga menjadi Zmax sama dengan 26A ditambah 29B ditambah 7C ditambah 10D dalam puluhan ribu ya. Dan untuk fungsi kendalanya itu diperoleh 2A karena ini tadi lebih rasional ya, 2A ditambah 3B ditambah 4C ditambah 2D kurang lebih sama dengan 500 untuk tadi
paling lama operasional mesin 1 ya, itu adalah batasan mesin 1, dan untuk batasan mesin 2 yaitu 3A ditambah 2B ditambah C ditambah 2D kurang lebih sama dengan 380. Dan jangan lupa untuk fungsi kendala non negatifnya itu ditulis dengan A, B, nilai A, B, C, D itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, maka karena ini tadi adalah fungsi maksimal, maka kita tuliskan di lingonya langsung max sama dengan kita fungsi tujuan, kita copy fungsi tujuannya di sini. Nah, seperti ini. Dan untuk batas antara variabel yang 26 ini dikasih bintang ya, atau menunjukkan kali. Jadi untuk setiap harus ada penghubungnya gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tuliskan untuk fungsi kendalanya, itu ada di sini ya. Jadi kita copy aja biar enggak ini ya, enggak ribet. Nah, untuk yang ada 3B itu kita kasih bintang. Ini juga di sini biar oh iya teman-teman, untuk operasional ini kita tuliskan seperti ini ya, kurang sama dengan, nah untuk tim ini spesial. Dan untuk A-nya kita tulis fungsi non negatifnya sama dengan 0. Kita copy. C kurang lebih besar sama dengan 0 dan D lebih besar sama dengan 0. Setiap akhir itu kita gunakan titik koma. Nah, seperti ini sebagai pemisah. Dan jika sudah seperti ini, kita tinggal enter lalu dan kita tinggal klik tombol merah ini. So, oke. Ini hasilnya. Dan berikut adalah nilai objektifnya, yaitu sebesar 5.020 ya. Jangan lupa nanti dikalikan dalam puluhan ribu, jadi dikalikan 10.000, yaitu sebesar kira-kira sebesar 50 juta. Dan kita scroll ke bawah, di sini ada nilai variabel A yaitu sebesar 28, dan untuk variabel B yaitu sebesar 148. Oke, jadi itu adalah sekilas dari kasus maksimum. Langsung kita close dan kita beralih ke kasus minimum. Nah, jadi di sini untuk kasusnya ini kita cek dulu. Untuk kasusnya, seorang peternak yang modern memelihara sapi. Ketika memberikan jenis makanan untuk sapinya, dia memiliki jenis yang bermutu cukup. Dia memilih jenis yang bermutu cukup, mengandung vitamin dan zat-zat lainnya yang sangat diperlukan agar sapinya sehat dan gemuk. Ada 3 jenis, yaitu misalkan M1, M2, M3 yang harus dibeli. Harga persatuan M1, M2, M3 secara berturut-turut adalah 7.000, 6.000, dan 5.000. Untuk M1 mengandung karbohidrat, protein, vitamin berturut-turut sebanyak 9, 3, dan 1. Untuk M2 mengandung karbohidrat, protein, vitamin berturut-turut sebesar 1, 8, dan 2 satuan. Dan sedangkan untuk M3 mengandung karbohidrat, protein, vitamin berturut-turut sebesar 4, 6, dan 6 satuan. Seekor sapi agar sehat dan gemuk
memerlukan setidaknya 20 satuan karbohidrat, 8 satuan protein dan 15 satuan vitamin. Nah, pertanyaannya, berapa banyak makanan M1, M2, M3 yang harus dibeli agar kebutuhan karbohidrat, protein, dan vitamin terpenuhi dengan biaya pengeluaran paling minimum ya. Nah, jadi kita misalkan di sini X-nya yaitu banyak makanan M1 yang harus dibeli, dan Z di sini banyak makanan M2 yang harus dibeli, dan Z adalah banyak makanan M3 yang harus dibeli. Untuk fungsi tujuannya kita dapatkan Z minimum sama dengan 7.000 X, 6.000 Y, dan 5.000 Z. Kita bisa kecilkan, jadi ketemunya yaitu Z sama dengan 7X plus 6Y plus 5Z dalam satuan ribu ya. Untuk fungsi kendalanya, ini ada yang pertama untuk batasan karbohidrat yaitu 9X ditambah Y ditambah 4Z lebih besar sama dengan 20. Dan untuk batasan proteinnya ada 3X plus 8Y plus 6Z lebih besar sama dengan 18. Dan untuk batasan vitaminnya yaitu ada X plus 2Y plus 6Z lebih besar sama dengan 15. Dan kita tidak lupa menuliskan yang batasan negatifnya yaitu X, Y, Z itu harus lebih dari sama dengan 0. Dan untuk penyelesaiannya di Lino kita tinggal menuliskan kurang lebih sama, hanya saja kita mengganti fungsi max menjadi min, sama dengan kita tuliskan langsung untuk Z-nya atau fungsi tujuannya seperti ini. Dan jangan lupa untuk menambahkan bintang atau kali dan diakhiri dengan titik koma. Kalau sudah, kita tuliskan fungsi kendalanya. Untuk yang pertama, batasan karbohidrat, kita tinggal copy seperti ini dan copy. Nah, jangan lupa mengubah tandanya yang ini menjadi lebih besar sama dengan B. Nah, terus untuk batasan protein kita masukkan bisa sama dengan kita tambahkan kali atau bintang. Diakhiri dengan titik koma. Lalu untuk batasan vitamin masih sama. Titik koma. Dan untuk fungsi kedalaman negatifnya kita masukkan E seperti ini, sama dengan 0 Y kita sudah seperti ini, kita tinggal tuliskan solve-nya. Dan ternyata maaf ini tadi kurang X ya. Nah, jadi maaf untuk tidak detailnya, dan untuk akhirnya kita tinggal klik mengetikkan N seperti ini. N. Jadi mengetikkan seperti ini dan lalu oke, langsung kita solve. Dan untuk objektifnya, untuk objektif value kita dapatkan 20 dalam ribuan ya, dari 20.000. Dan untuk nilai X yaitu 1, untuk Y itu 0, untuk Y-nya 0, dan Z-nya adalah 2. Dan itulah yaitu langkah-langkah menggunakan menyelesaikan permasalahan program linear maksimum minimum menggunakan Lino. Dan terima kasih.